Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Rina Kartika. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai konfigurasi file server pada sistem operasi Debian. Debian yang saya gunakan di sini adalah Debian 7.8 atau Debian Wizzy. Untuk aplikasi file server yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Samba. Oke, selamat menyaksikan video saya berikut ini. Oke, untuk menginstal file server ini kita butuh satu buah server. Ya, di sini kita lakukan pengaturannya. Untuk networknya kita gunakan host only adapter. Untuk ini kita pilih allow all. Oke, kemudian kita nyalakan. Kemudian kita cek untuk networknya. Di sini kita matikan saja. Kita cek IP address-nya 100.2. Untuk server kita gunakan skala supaya lebih besar. Kita masuk dengan user root saja langsung. Kita lakukan pengaturan network dulu. Di sini kita gunakan IP static address 192.168. kita gunakan 100 misalkan 110. Kemudian netmask kita gunakan prefix 24 ya, /24. Kemudian network 192.168.100. Ini lengkap kita tuliskan semua ya. Oke, address, netmask, network, dan broadcast sudah. Jangan lupa kita save. Kemudian kita lakukan restart dengan perintah etc init.d networking restart. Kita akan cek interface-nya. Jika belum ada, kita naikkan dengan perintah if apth 0. Kita cek lagi, sudah ada. Kita ping ke klien, dalam hal ini PC host ya. Itu sudah tersambung. Kemudian dari klien kita akan ping ke server 10 tadi ya. Ini sudah tersambung juga. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi file server, yaitu dengan nama aplikasinya Samba. Ini kita tekan tombol Y saja. Ya, kemudian di sini meminta DVD binary 1. Di sini saya gunakan 7.8 Debian Wizzy. Kita masukkan. Kemudian tekan tombol enter. Ini instalasinya sudah selesai. Langkah yang berikutnya kita akan buat sebuah directory di root, namanya directory Samba. Kemudian kita masuk ke directory Samba. Kita akan buat lagi dua buah directory. Yang pertama public, yang kedua adalah data. Untuk directory public itu digunakan untuk file atau directory share yang tanpa menggunakan user masuknya. Kemudian untuk directory data nanti kita akan masuk ke directory sharing data itu dengan menggunakan user ya. Kemudian kita akan coba cek ya, sudah ada directory-nya. Kemudian kita berikan hak akses full pada directory Samba chmod -r 777 Samba. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke pengaturan konfigurasi Sambanya, yaitu ada di
samba etc samba smb.conf, masuk ke halaman paling akhir ya. Kita ketikkan di sini directory public, untuk path-nya itu adalah samba kemudian public. Kemudian kita berikan akses untuk bisa search ya. Di sini yes. Kemudian untuk akses write-nya itu kita berikan no. Kemudian untuk security-nya itu share. Artinya user siapa saja bisa masuk. Sehingga guys oke-nya di sini yes. Nah, kita tambahkan read only-nya di sini yes juga. Oke, kita simpan dengan menekan tombol Ctrl O dan Ctrl X untuk keluar. Kita akan restart sambanya dengan perintah etc init.d samba restart. Pastikan proses stopping dan startingnya itu sudah oke. Kita cek dulu koneksi antara klien dan server. Tadi dua ya, sudah nyambung, juga sudah tersambung. Kita masuk ke run ya, kita ketikkan IP servernya di sini 10. Nah di sini ada directory public, kita akan buka directory public ini. Di sini belum ada isinya, kita akan buat satu buah file pada directory public ya. Kita akan masuk ke samba. Oke, misalkan kita berikan namanya samba public.txt. Oke, hanya bisa melihat. Kita restart lagi sambanya. Oke, kemudian kita masuk ke sini lagi. Nah, ini sudah ada filenya ya. Kita akan cek ini apakah bisa kita edit ya. Kita akan close. Dia minta menyimpan, kita klik save saja. Kita replace. Nah, ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa disimpan. Sehingga kita pilih don't save. Kalau kita copy, ini tidak bisa juga ya. You need permission to perform this action. Kita akan coba rename. Klik kanan kemudian rename. Ini juga tidak bisa ya. You need permission to perform this action. Nah, ini terjadi karena pada file konfigurasi yang kita lakukan tadi hanya bisa browse ya, dan user yang masuk itu bisa siapa saja karena di sini security-nya adalah share. Untuk read only-nya itu adalah yes, sehingga tidak bisa kita edit tadi. Oke, nah ini langkah yang berikutnya ya. Ini tadi saya restart dulu. Oke, kita login saja dengan root. Nah, jika tadi kita sudah melakukan konfigurasi untuk directory public, kita akan lakukan konfigurasi untuk directory data. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu sebuah user, namanya user samba. Kita berikan password. Ini kita kosongkan saja. Y. Kemudian setelah membuat password, langkah yang berikutnya itu adalah kita masuk ke pengaturan samba. Kita tambahkan di bawah pengaturan directory public. Di sini kita ketikkan data. Kemudian kita masukkan path-nya itu adalah samba kemudian data. Nah, untuk reusable-nya kita samakan saja, itu adalah yes. Untuk writeable-nya juga yes. Untuk security-nya itu kita gunakan user ya. Untuk
valid usernya itu tadi adalah user Samba ya. Kemudian US OK-nya itu adalah no, read only-nya juga itu adalah no. Oke. Kita akan cek dulu tadi usernya itu adalah user Samba ya. Ya, user Samba. Nah, di sini kita akan berikan password pada user Samba untuk bisa masuk ke directory data dengan perintah smb passwd min a user Samba. Kita akan coba restart saja dulu ya Sambanya. Samba restart. Oke, smb passwd min a ya, bukan min s ya, tadi maksudnya itu adalah min a. Nama usernya itu adalah user Samba. Kita restart lagi. Oke, kemudian kita pastikan koneksi ke kliennya menyala dan dari klien ke server juga menyala. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke public, ke data. Nah, di sini diminta sebuah user yang tadi kita buat usernya, yaitu user Samba. Passwordnya tadi kita inputkan. Oke, kita akan buat sebuah file, misalkan Samba data, bisa diedit. Oke, diedit. Kita simpan. Apakah file ini bisa kita copy? Bisa ya, untuk kita rename. Untuk di rename juga bisa ya. Nah, ini bisa kita lakukan karena pada pengaturan konfigurasi Samba itu writable-nya itu adalah yes ya, kemudian read only-nya itu adalah no, sehingga di sini bisa terlihat perbedaan antara dua buah directory yang di-share, yaitu directory public dan directory data, di mana untuk directory data itu tidak perlu menggunakan user. Untuk directory data harus menggunakan user. Untuk directory public itu tanpa menggunakan user. Oke ya. Kalau kita edit, maka bisa di save. Saya ini berbeda sekali dengan jika kita menggunakan directory public tadi yang ini ya. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian file server yaitu Samba pada sebuah sistem operasi server yaitu Debian 7.8 atau Debian Easy. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.